Baik. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Oke. Senang sekali saya berjumpa dengan kalian karena hari ini kita sudah bertemu walaupun dalam keadaan atau kondisi yang mendung, tetapi Pak lihat kalian mukanya segar-segar. Mungkin hanya ada 1-2 orang yang masih muram-muram. Tentu saja pasti dari rumah sudah makan semua toh? Sudah makan atau belum? Sudah? Sudah, Pak. Sudah makan? Ya. Baik, anak-anak sekalian, pagi ini sebelum pembelajaran Bapak ingin cek apa ada yang belum hadir atau sudah semua? Coba cek dulu ya. Ana Paskalia Anjeli Ladang ada tidak? Sudah hadir? Belum, Pak. Ana Paskalia Anjeli Ladang? Belum. Belum. Reginaldis Dua Rotan? Belum hadir? Belum, Pak. Ya, sambil menunggu kehadiran mereka. Ya. Maria Oktaviana Putri Lebar. Putri Lebar sudah hadir? Hadir, Pak. Belum juga. Hadir, Pak. Lanjut Maria Nogomuda. Sudah hadir? Ya. Selanjutnya Hieronymus Raja Kure. Sudah hadir? Raja Kure? Sudah? Ya, oke. Baik anak-anak sekalian, ya sebelum kita memulai pembelajaran ini, Bapak ingin kita berdoa, ya kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. Tito coba pimpin kita dalam doa untuk menuju kepada pembelajaran pagi hari ini. Silakan. Sekarang kita semua siapkan diri kita untuk berdoa sebelum kita memulai pembelajaran. Silakan. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi yang baru, berbeda dengan kemarin. Ya, tentunya kita masih ingat materi pembelajaran kita sebelumnya. Ya, kalau tidak salah, materi pembelajaran kita sebelumnya adalah tentang benua Australia. Tentang benua Australia. Kira-kira kalian ini ada yang tahu benua Australia itu ya benua yang paling luas atau paling kecil di dunia? Coba ada yang tahu? Coba silakan. Paling kecil. Paling kecil. Ya, siapa? Coba angkat tangan. Siapa? Paling kecil ya? Paling Ya. kecil. Jadi kalau dilihat dari luasnya, benua Australia itu yang paling kecil. Ya, paling kecil. Juga merupakan satu buah negara. Ya. Satu-satunya benua dan merupakan satu negara adalah benua apa? Benua Australia. Ya. Australia. Benua Australia ya? Oke. Kalau kita berada di Indonesia ya, kita berada di Indonesia. Benua Australia itu kira-kira arahnya di mana? Ya, dia di sebelah selatan atau di sebelah utara Indonesia? Ya, benua Australia. Sebelah selatan. Ada di. Coba suaranya kuat sedikit. Selatan Indonesia. Ada di sebelah selatan Indonesia. Bagus anak-anakku. Oke, ya. Ada banyak sekali ya kerjasama antara Indonesia dengan Australia. Kita sudah pelajari bersama dan hari ini kita akan belajar tentang materi yang baru yaitu tentang Jepang. Ya, kondisi alam Jepang. Ya, kondisi alam Jepang. Tentu saja materi ini berbeda dengan materi yang sebelumnya kita sudah pelajari. Baik anak-anak sekalian. Ya. Pada materi kemarin kita sudah banyak belajar tentang benua Australia. Sekarang kita coba lihat, Bapak tayangkan tentang materi yang akan kita pelajari. Bersabar ya anak-anak.
Baik, anak-anak, ya. Materi yang akan kita pelajari adalah tentang kondisi alam Jepang. Ya. Dengan submaterinya adalah Jepang. letak astronomis negara Jepang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial ekonomi. Yang berikut yaitu letak geografis negara Jepang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial ekonomi. Lalu letak geologis negara Jepang dan dampaknya terhadap kehidupan. Baik, anak-anak sekalian, yang pertama kita coba lihat tentang letak astronomis negara Jepang. Vito, coba Anda lihat jelas tidak di yang ditayangkan? Vito? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Coba Jelas. Vito baca. Ya, Vito baca. Jelas. Letak astronomi negara Jepang terletak di negara Asia Timur, Di negara Selanjutnya? Asia Timur. Selanjutnya, 30 derajat lintang utara 30 hingga derajat 40 lintang derajat utara. lintang utara, Hingga 128 47 derajat lintang utara. dan bujur timur Dan sampai 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. oke, terima kasih Vito. Bagus bacanya, cukup lancar. Sekarang kita lihat sama-sama. Ya, letak astronomis. Ya, kira-kira apa yang disebut dengan letak astronomis itu? Ada yang tahu letak astronomis itu apa sebetulnya? Letak astronomis. Sehingga kita bisa dapatkan di situ ya, letak astronomis negara Jepang 30 derajat lintang utara hingga 47 derajat lintang utara. Dan seterusnya 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Itu letak astronomis sebetulnya letak yang bagaimana? letak garis Ya? lintang wilayah berdasarkan letak wilayah berdasarkan garis lintang. Ya, letak bagus Vito. Ya, fauna. Tentang fauna di Jepang. Tadi sudah flora, sekarang fauna. Fauna adalah fauna itu apa? Hewan. Hewan ya. Hewan. Nah, apakah jenis fauna yang ada di Jepang sama juga dengan di Indonesia? Ada tidak? Tidak. Coba Anda lihat di situ. Tidak, Pak. Tidak. Yang sama itu apa? Di situ ada apa? Coba Anda lihat Panda. situ. Panda. Panda, Pak. Panda. Panda. Ya. Panda, Pak. Monyet. Monyet ya. Monyet juga ada ya. Kelinci. Ya. Siapa? Ya, Pak. Monyet salju ada tidak? Kelinci. Kunci. Tidak ada monyet. Nah, ada monyet salju. Ya. Kalau monyet salju pasti tidak ada karena kita tidak punya salju ya di sini. Salju. Ya, Pak. Ya. Lalu ada rusa. Kelinci. Ya. Rusa, Pak. Ada rusa. Ya. Kelinci, Pak. Apalagi kelinci ya? Ada Iya, tidak? Pak. Iya, kelinci? Pak. Ada. Ya. Ini di Pulau Kelinci. Ada, Pak. di Jepang. Ya. Oke. Kita lanjut. Ya, sekarang tentang kondisi penduduk. Penduduk Coba Anda lihat sebentar tentang kondisi penduduk di sana. tinggal di Pulau Hokkaido. Bang, Penduduk asli Jepang itu namanya Ainu. bangsa Ainu ya. Ya. Mereka ini pada umumnya tinggal di Pulau Hokkaido. Pulau Hokkaido. Pulau Hokkaido. Ya. Selanjutnya, sekarang penduduk Jepang merupakan campuran. Berarti ada banyak suku bangsa dari luar yang masuk juga ke Jepang ya. Bermigrasi ke Jepang. Lalu penduduk Jepang di sana terdiri dari etnik-etnik atau etnis-etnis seperti yang Anda lihat di sini. Ya. Ada 98,5 ya, itu ada Korea 0,5%, lalu Cina Cina 0,4%. 0,4% dan lainnya 0,6%. 0,6%. ya, berarti Jepang itu 98. ya
Agama Sinto Untuk 80. Agama Sinto Agama 83,9%, yaitu agama Buddha 7,144%, Kristen 2%, dan lainnya 7,8%. 7,8%. Oke. Baik, ini satu gambar ya tentang penduduk asli orang Jepang. Tadi penduduk aslinya namanya apa tadi? Suku bangsa? Suku bangsa Ainu. apa ya? Ainu. Ainu. Ainu, Pak. Baik, karena semua kelompok sudah menyelesaikan diskusinya, maka tibalah saatnya untuk kita mempresentasikan hasilnya. Sehingga kelompok 1 yang akan terlebih dahulu menyampaikan hasil diskusinya. Sementara kita yang lain, ya kelompok-kelompok yang lain berusaha untuk mengikuti secara baik, dan setelah mereka mempresentasikan hasilnya, kita boleh menanggapi hasil yang disampaikan oleh kelompok 1. Pada kesempatan yang pertama, Bapak akan memberikan kesempatan kepada kelompok 1. Silakan ketuanya atau yang ditugaskan, silakan mempresentasikan hasilnya. Kuat sedikit ya. Berdasarkan Ya. tadi banding menentukan letak geografis negara Jepang. Utara berbatasan dengan Laut Kosok, selatan berbatasan dengan Laut Cina dan Laut Filipina, barat berbatasan dengan Korea, Korsel dan Rusia, sedangkan timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Ya. B. Sebutkan 4 pulau utama di Jepang. 1. Pulau Hokkaido. 2. Pulau Honshu. Ketua kelompok 2 ada atau tidak? Ada Pak. Ada. Atau tidak ada? Pertanyaan. Ada, silakan. Ada. Apa sumber daya mineral yang tidak dapat dipenuhi oleh Jepang? Oh, apa sumber daya mineral yang tidak dapat dipenuhi oleh Jepang? Silakan kelompok 1 menjawab. Ya. Jadi kelompok 2 menanyakan apa sumber daya mineral yang tidak dapat dipenuhi oleh Jepang, sehingga dia harus impor dari luar. Begitu? Begitu toh, Vito? Ya. Silakan kelompok 1 menjawab. Energi dan sumber daya mineral seperti gas alam, minyak bumi, batu bara, tembaga, dan timah. Ya. Bagaimana dengan kelompok 2? Itu jawaban dari kelompok 1. Jadi yang dijawab itu gas alam, minyak bumi, itu sumber daya mineral. Ya. Kelompok 2 sudah ya? Sudah. Sudah, oke. Terima kasih. Baik, sekarang Bapak memberikan kesempatan untuk kita simpulkan bersama. Ya, dari hasil diskusi kelompok tadi itu. Negara Ya, silakan. Lanjut. negara Jepang merupakan negara kepulauan yang termasuk negara maju di Asia. Oh, negara Jepang termasuk merupakan baik. Dari pembicaraan kita hari ini tentang materi kondisi alam Jepang. Ya, ada beberapa hal penting seperti yang Anda sampaikan tadi, sebutkan tadi. Ya, jadi Jepang itu yang pertama, Jepang itu merupakan salah satu negara industri, negara maju yang ada di wilayah Asia. Selanjutnya nanti Bapak akan memberikan tugas, mengirimkan tugas melalui WA Group. Tinggal Anda buka HP-nya masing-masing, Bapak kirimkan ke sana. Ya. Jangan lupa kita belajar kali berikut, ya, yaitu tentang Amerika Serikat. Ya, tentang Amerika Serikat. Pulang lihat lagi buku pembelajaran, ya, buku pelajaran Anda, belajar baik-baik untuk siapkan kita
tatap muka pada kegiatan berikutnya dengan materi itu, Amerika Serikat. Dan akhirnya Bapak menyampaikan banyak terima kasih untuk partisipasi kalian pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua. Dan kita tutup pembelajaran kita dengan doa.